Saudara dan saudari yang saya kasihi, keberhasilan setiap diri dalam memutus roda samsara itu tergantung dari beberapa faktor yang menjadi tanggung jawab dari Anda sendiri. Jadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa siapapun yang mau merdeka dari yang namanya penderitaan yang berulang-ulang, mau memutus yang namanya roda samsara, syaratnya adalah betul-betul jiwa bisa dimurnikan. Nah, memang memurnikan jiwa itu gampang diomongkan, ya, tetapi praktiknya sangat tidak. Ya. Tetapi susah atau tidak mudah bukan berarti tidak dimungkinkan, karena secara faktual banyak teman-teman yang belajar sama saya itu sudah bisa mencapai tataran itu, ya. Jadi sudah bisa membersihkan apa yang merupakan kekeruhan jiwa. Nah, apa faktor-faktor kunci supaya berhasil? Satu, ya, ketulusan, sincerity. Sincerity is the key of divinity. Ketulusan itu adalah kunci untuk masuk ke dalam keilahian. Saat kita masuk ke dalam keilahian, maka kita pasti jiwa raganya dimurnikan. Ketulusan ini dipraktekannya seperti apa? Ya. Jawabannya adalah satu. Kalau Anda belajar spiritual, maka jangan punya yang namanya keinginan-keinginan yang pragmatis yang gak ada hubungannya dengan pencerahan. Kalau belajar spiritual, betul-betul hayati sepenuhnya tujuan agungnya itu yang membuat jiwa Anda dimurnikan, membuat Anda ketemu dengan kebahagiaan sejati. Nah, yang kedua, kunci keberhasilannya adalah ya pada tekad Anda sendiri. Ya. Jadi yang namanya memurnikan jiwa raga ini bisa penuh dengan kepedihan secara praktisnya. Ya. Ketika duka batin yang tadinya tersembunyi tiba-tiba muncul ke permukaan, ya pedihlah. Tapi itu harga yang pantas dibayar, ketimbang nanti Anda harus memetik buahnya dalam bentuk penderitaan yang real. Ya, karena hukum alam kalau itu tidak dibersihkan, ya Anda pasti memetik penderitaan yang nyata dalam segala bentuknya. Gitu. Jadi tekad kuat itu dibutuhkan agar Anda bisa menghadapi proses yang sulit di dalam memurnikan jiwa. Tekad kuat itu dibutuhkan agar Anda bisa bertahan ketika ya banyak kepedihan yang muncul, gitu ya. Kalau pedih ya diterima, Gusti, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya, sanajan aku pedes, gitu, aku tompo, kira-kira gitu ya. Jadi walaupun terasa di dalam diriku ini semuanya ini terasa sangat pedas, gitu ya, sangat pedih, ya sudah saya terima. Saya pasrah, biarlah dengan kuasa dan kasih-Mu semua diselesaikan. Yang ketiga, itu butuh yang namanya kerendahan hati. Kalau Anda belajar spiritual merasa pinter, Anda sok pinter, ya nggak akan jadi, nggak usah belajar. Oh iya, ya. Jadi betul-betul Anda harus mengajar diri.
Kalau orang belajar spiritual itu harus tahu titik berangkat ketika dia belajar ini kayak apa. Kalau memang punya sebuah cita-cita, punya tekad untuk mencapai tataran kesadaran yang lebih tinggi, ya jangan sok pintar. Harus tahu kita ada di mana, pembimbingnya ada di mana. Terus juga kita menemukan nanti ada nggak teman-teman sesama pejalan yang juga lebih dulu sampai ke tataran yang lebih tinggi. Kita harus punya kerendahan hati dan kesiapan mengakui bahwa kita bisa dibimbing oleh mereka yang sudah lebih tinggi. Nah, kalau kitanya sombong, ya nggak jadi, ya, gitu. Nah, dalam hal ini saya perlu mengungkapkan, ya, begini. Kalau zaman dulu, misalnya ketika saya mulai ketemu Mbak Ampi, ya, saya lupa itu, nggak tahu 2017, nggak tahu 2018, ya. Saat mengajar di masa-masa itu, saya juga nggak pernah terlalu pede mengatakan saya sudah tercerahkan. Ya saya ngajar-ngajar biasa aja. Ya maksudnya saya bicara tekniknya apa, gitu ya. Sejauh yang saya mengerti, gitu ya. Jadi saya ingat betul bahwa saya tidak pernah mengaku saat itu saya sudah tercerahkan. Karena memang faktanya saya belum tercerahkan. Saya cuma sudah berjalan, saya menemukan metode, ayo kita jalani bersama-sama. Tetapi kalau sekarang, ya, itu saya bisa mengungkapkan apa yang saya temukan. Saya bisa tanpa beban mengatakan saya sih udah tercerahkan. Ya, saya udah ketemu begini-begini, caranya begini. Nah, saya hanya mau mengatakan bahwa yang kayak begitu itu bukan bentuk kesombongan. Ya. Itu cara untuk menyemangati Anda semua bahwa setiap jiwa itu sebetulnya bisa bertransformasi. Kalau saya bisa, maka Anda sewajarnya juga bisa. Jangan sampai kita itu punya mindset semua kata-kata indah tentang pencerahan itu cuma cita-cita, tidak mungkin kita bisa capai. Jangan hanya puas bahwa itu menjadi isi kepala kita. Gitu ya. Kita yang harus berjuang agar itu menjadi kenyataan. Nah, ketika saya menyatakan bahwa saya bisa tercerahkan, itu saya sedang mengungkapkan kepada Anda kemungkinan yang bisa Anda raih. Bahwa Anda juga bisa ada di fase itu. Ya, tentu saja secara praktis ya. Kalau saya mengajar Anda, ya, Anda ada di sini, saya ada di sini. Ya, saya tidak mungkin membawa Anda begitu saja sampai di sini. Mau saya aja nggak nyampe. Kecuali Anda usaha dan berangkat sendiri. Tapi kalau Anda di sini, saya di sini, maka saya dengan logisnya sebetulnya bisa membawa Anda minimal mendekati saya atau sama dengan saya. Dan kalau Anda punya bakat sendiri, Anda bisa melampaui. Kalau saya lebih tinggi lagi, otomatis saya bisa bimbing Anda lebih tinggi lagi. Ya, jadi mestinya kalau saya ngomong begitu, kalau betul-betul mau belajar, bukan malah terganggu egonya, tapi malah bersuka cita. Ya, misalnya gini lah, kalau saya pemandu gunung, ya, satu saat saya bilang, saya baru bisa naik ke gunung atau menaklukkan gunung Merapi. Kalau saya suatu saat bilang, saya sekarang sudah bisa menaklukkan Mount Everest, kan mestinya Anda sebagai yang akan dibimbing itu lebih excited, ya. Karena saya bisa membawa pengalaman yang lebih tinggi. Gitu loh ya, gitu. Tinggal dibuktikan, saya ini asal ngomong atau mengomongkan kebenaran. Anda tanya kepada diri sejati. Jadi boleh kok Anda menguji saya itu, ya. Kalau saya misalnya ngomong saya sudah sampai di sini-sini, Anda di dalam keheningan ini tanya sama Gusti, tolong saya kasih petunjuk, Pak Setio ini ngapusi apa tenang? Ya, gitu. Ya. Supaya Anda tidak terkelirukan. Ya, gitu. Nah, saya perlu mengungkapkan, kan ada murid-murid saya yang memang juga punya bakat yang lumayan tinggi. Prosesnya sudah panjang dengan segala jatuh bangun. Nah, itu ada yang sudah juga dimensi-dimensi dicapainya juga lumayan tinggi. Nah, teman-teman seperti ini sekarang mulai saya karyakan untuk membimbing teman-teman yang lain. Karena saya belum tentu bisa melayani satu orang demi orang lain itu secara detail karena urusannya makin banyak, gitu loh ya.
Nah tentu saja teman-teman yang nanti belajar ke murid-murid saya juga harus punya trust. Ya. Kalau nggak punya trust ya nggak usah, nggak akan jadi apa-apa gitu. Tetapi ketika saya menunjuk seseorang atau menetapkan seseorang untuk menjadi pemandu bagi yang lainnya, itu juga tidak asal. Itu hasil proses panjang sudah divalidasi secara bertingkat gitu ya. Nah, saya memang punya harapan nanti ketika kita sama-sama bertumbuh gitu ya, itu semakin banyak orang yang bisa menemukan pencerahan sejati ya. Jadi dalam hal ini saya tegas mengatakan, kita ini kayak orang sedang lari sama-sama ya, lari maraton mau sampai ke garis finish ya. Tapi sebetulnya kita tidak saling mengalahkan. Masing-masing kita berjuang untuk sampai ke garis finish. Nah yang sudah sampai nanti balik lagi. Yang dia butuh dukungan itu dibawa, diajak supaya juga sampai ke titik finish. Gitu loh ya. Gitu. Itulah esensi sebetulnya yang namanya persaudaraan spiritual. Gitu ya. Nah, kalau Anda punya tekad, punya kerendahan hati, punya ketekunan, tidak mungkin gagal di dalam proses ini. Karena itu hukum alam. Kalau Anda variabelnya penuhi, pasti outputnya sesuai dengan variabel yang Anda masukkan. Gitu. Ya. Nah, jadi satu hal yang juga saya bisa katakan begini. Ya. Ada orang-orang tertentu yang dari perjalanannya di masa lalu sebetulnya bakat untuk mencapai pencerahan itu kecil. Tetapi bukan berarti kalau sudah begitu tidak bisa mencapai pencerahan. Bakat itu satu variabel. Tapi ada variabel lain namanya kerja keras. Jadi ada orang-orang yang itu bakatnya nggak begitu bagus, tetapi dengan kerja keras dia bisa mencapai tataran yang layak, yang kita sebut sebagai sebuah keberhasilan. Ya, gitu. Jadi pokoknya Anda jangan overestimate, tapi jangan underestimate. Pokoknya hargai diri sebagaimana mestinya, lalu bekerja keraslah. Kita saling mendukung supaya semua ketemu dengan pencerahan sejati. Ya. Nah, saat ini, ya, ketika saya mengungkapkan tentang Christ consciousness, saya menyingkapkan tentang keadibudayaan. Ya. Itu saya sedang tidak bicara hal yang teoritis. Ya. Saya mengungkapkan pengalaman-pengalaman spiritual saya yang berlapis-lapis, yang ini memang perlu dan sewajarnya diketahui oleh banyak pencari kebenaran. Ya. Salah satu tujuannya adalah agar nanti orang tidak terjebak kepada fanatisme nabi. Ya. Kita akan di sini belajar Christ consciousness, belajar tantra, belajar kebudayaan. Sebetulnya gitu-gitu aja, sama aja. Emang bedanya apa? Ya. Ya udah intinya begitu, gitu ya. Cuma terminologinya aja yang berbeda. Gitu, ya. Kalau kita ngomongin Christ consciousness itu nggak ketemu dengan yang namanya nibbana, tapi kan bukan berarti tidak ada nibbana secara esensial, ada. Ya. Kesatuan gitu ya. Ya itu namanya nibbana. Kebahagiaan sejati itu nibbana. Nah, nanti dari sini kita akan mengerti bahwa sebetulnya dalam kurun waktu yang panjang banyak manusia terjebak untuk mengkotak-kotakan jalan spiritual. Ya, kotak-kotak itu kemudian dikasih nama agama. Seolah-olah kalau ada di kotak ini kita nggak boleh belajar yang ini. Yang selamat cuma kotak ini, itu kagak. Ya nggak begitu. Ya. Ya. Kalau yang ini ngomongin ini nggak boleh, kamu nggak berhak, kamu bukan bagian dari kotak ini. Ya nggak gitu juga. Ya. Ya, jalan spiritual itu lagi-lagi harus kita mengerti sebagai sesuatu yang sifatnya universal. Selama kita punya pengalaman otentik, kita boleh ngomong apa? Ya. Apakah saya boleh ngomong tentang keadibudayaan? Yang melarang siapa? Ya. Saya boleh asal saya mengalami langsung perjumpaan dengan yang namanya Sang Yang Adibuddha. Saya mengerti Adibuddha itu apa dan seterusnya.
Anda pun nanti kalau sudah mengalami itu otentik, boleh berbagi kepada siapa saja. Ya, gitu. Nah, jangan sampai ada orang terjebak dengan egonya, dengan ego kelompoknya. Nanti ya nggak ketemu ya. Misalnya Bu Edwina sudah punya label Buddha. Nanti ada orang lain ngomongin Buddha. Loh, kamu kok ngomongin Buddha? Itu punya saya. Spiritualitas itu nggak bisa dibegitukan. Ya, itu bukan punya siapa-siapa. Itu ya jalan yang ada di semesta ini. Silakan kalau yang mau memakai itu ya pakai aja sampai kepada pencerahan. Ya, jangan diklaim oleh siapapun. Yang penting Anda otentik ketika membicarakan tentang itu. Ya, begitu. Ya, ini modern saya kali ini. Silakan jika ada pertanyaan atau ada yang berbagi cerita. Terima kasih. Silakan Bu Diana. Terima kasih untuk kesempatan kita. Terima kasih. Tadi Mas Guru berkata bahwa persaudaraan spiritual itu bisa saya alami. Saya mengalami, terus terang saya masuk dalam persaudaraan spiritual ini kurang lebih 8 atau 9 bulan. Nah, selama kurun waktu itu saya mengalami jatuh bangun. Sebelumnya saya sama sekali nggak mengenal yang namanya hening, meditasi, itu nggak mengerti. Hening itu seperti apa? Ternyata hening seperti yang diajarkan Mas Guru itu hanya kita menarik nafas, merasakan nafas kita dengan anugerah Tuhan yang luar biasa, dan kita merasakan keterhubungan kita dengan diri sejati, sehingga di dalam diri kita sebenarnya itu ya kebahagiaan itu sudah ada karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Nah, yang saya alami persaudaraan spiritual ini di belakangan ini kurang lebih 2-3 bulan belakangan ini, saya merasakan betapa banyak dukungan dari teman-teman. Sungguh saya rasakan. Lalu di kurang lebih beberapa hari lalu saya sempat konsultasi dengan Tenorin yang tentunya juga sudah divalidasi oleh Mas Guru, diberikan kepercayaan. Lalu saya sangat bersyukur karena dari situ saya tahu bahwa saya tuh ternyata punya sisi gelap yang selama ini kadang saya nggak menyadari bahwa saya tuh ternyata seperti itu. Dan saya berterima kasih, saya bersyukur tentunya dengan masukan itu, dengan saya mengetahui sisi gelap yang ada pada diri saya, tentunya saya harus berjuang, bukan hanya sekedar mendengar, oh itu sisi gelap saya, lalu saya hanya diam. Itu nggak akan jadi apa-apa. Bagaimana kita memurnikan jiwa kita kalau kita tidak berusaha? Tentu saja dengan yang saya selalu saya ingat, terus saya simpan bahwa dengan hening, seperti yang Mas Guru katakan, hening, menikmati nafas hidup kita, lalu menikmati kedekatan kita, keterhubungan kita dengan diri sejati, lalu menikmati dan bersyukur gitu apa anugerah Tuhan yang benar-benar luar biasa. Dan saya yakin bahwa dengan itu semua kita lakukan secara konsekuen, itu akan ada jalan. Bahwa Tuhan itu menuntun kita, asal kita mau dengar, kita mau berserah total untuk apa yang ingin Tuhan kehendaki buat kita sebenarnya. Dan itu sekali lagi saya berterima kasih untuk Mbak Irma, Tenorin, dan semua teman-teman yang dengan kadang hanya chattingan begitu membuat kita tuh semangat, membuat kita, oh ya ternyata kita ini sudah jatuh sebenarnya. Lalu menyadari, nah itu kita harus terus bangun supaya kita cerah dan jangan istilahnya udah jatuh tuh jangan tambah jatuh lagi. Tapi harus kita bangkit, mengupayakan apa yang sudah jatuh jangan sampai kita ulangi. Mungkin ya masalah terus pasti ada itu, tapi bagaimana kita memaksimalkan agar meminimal mungkin agar
tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Itu mungkin Mas Guru. Terima Terima kasih. kasih. Bu Diana. Makasih Mas Daniel. Jadi ini sekarang yang belajar keheningannya jadi keluarga besar ya. Mas Daniel ini ponaannya Bu Diana. Sekarang anaknya Mas Daniel, istrinya diajak juga. Terus di Jogja itu ada kakaknya Bu Diana, Bu Rosa. Ya syukurlah jadi satu keluarga besar bisa belajar keheningan sama-sama. Saya suka terenyuh, suka seneng gitu loh, seneng tapi haru kalau lihat ya. Misalnya beberapa generasi ikut sekaligus gitu ya. Ya bagus kan gitu. Iya, ya. Karena kan gini, bagi sebagian orang, ya, ketika mendengar kata spiritual itu pada awalnya itu ada persepsi yang tanda kutip menyeramkan, ya. Karena suka diasosiasikan dengan laku yang serem, penampilan yang gimana gitu ya, gitu. Nah, padahal spiritualitas yang sesungguhnya itu ya sesimpel ini tentang hanya bagaimana merayakan kehidupan. Jadi mau anak kecil, mau mbah-mbah semua bisa, gitu. Ya, jadi nggak ada yang serem-serem sebetulnya. Mas Daniel aja yang masih suka serem-serem itu. Saya aja enggak. Ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi ya semakin menjadi anugerah bagi kita kalau semakin banyak orang yang betul-betul mau menyelami keheningan, karena nanti akan meningkatkan kesadaran secara kolektif. Semakin banyak orang yang tercerahkan, karma kolektif kita juga itu akan turun. Kalau karma kolektif turun, semakin banyak karma baik yang menyebar, maka nasib secara bersama juga akan berubah. Ya. Jadi kita sering kali mengatakan kita punya cita-cita bumi surga. Jadi itu gambaran suatu saat nanti ketika semakin banyak orang yang berdosa, semakin banyak orang yang tercerahkan. Itu terjadilah yang namanya bumi surga. Ya. Terima kasih Bu Diana. Silakan di sini yang mau bercerita, monggo. Silakan Mas Momokal. Terima kasih Romo. Saya sih sebenarnya cuma mau tanya, ya saya selama ini kalau meditasi itu tantangan terberat saya tuh adalah pikiran. Ini saya tuh misalnya meditasi 30 menit, mungkin 15 menit pertama itu bergulat dengan pikiran. Saya pengen tahu kira-kira pengalaman Romo waktu masih bergulat seperti itu, apa sih kiat-kiatnya supaya sampai saya tuh bilang gini, hei pikiran kamu tuh diem gitu. Menengok gitu. Tapi ya berhenti sebentar, habis itu ngoceh lagi duduk gitu. Jadi mau ya saya ngerti hening, menyadari nafas, kalau udah gitu menyadari nafas lagi, merasakan, tapi habis itu muncul lagi, ngomong lagi, ada lagi gitu. Itu bisa 15 menit sampai mungkin baru 5 menit terakhir lah, mungkin baru kira-kira bisa mengenai. Saya jadi mikir, sementara kalau mau ketemu guru sejati atau roso itu kan pertama kali kita nggak mikir gitu ya. Dan sisi gelap segala macam karma bisa hilang setelah kita bertemu dengan guru sejati. Lah kalau mikir Kapan jadi? Oke. Ya itu Romo, makasih. Ya, terima kasih. Gini ya, buat teman-teman yang pemula, sebetulnya punya dua pilihan. Satu, berantem dengan pikiran, seperti yang dilakukan oleh Mas Moki. Pikirannya usul langsung disentak, diam. Itu namanya berantem dengan pikiran. Nah, seringkali yang kalah siapa? Kita. Pilihan atau opsi kedua itu bukan berantem, tetapi kita berdamai dan mengembalakan pikiran. Jadi kalau misalnya pikiran tuk gitu,
begitu bahasanya Mas Moki. Ya sudah, diikuti aja. Makanya saya pernah cerita, kalau tiba-tiba meditasi, mikir jorok bagaimana, ikutin, tuntaskan. Ya, nikmati mikir jorok itu sampai kita puas. Toh yang namanya begitu itu pasti ada ujungnya, nggak mungkin enggak. Ya. Nah, ketika dia sudah sampai mentok, ya diulut sampai mentok, kayak orang main layangan itu, tarik lagi, bawa kembali kepada kesadaran akan nafas. Nah, saya katakan buat teman-teman pemula, kalau masih tarik ulit begini, ini lumrah. Jangan cepet-cepet pengen seperti maestro, nggak bisa, tetap ada tahapannya. Jadi Mas Moki sekarang tinggal milih mau berantem terus atau mau mulai berdamai. Kalau berantem terus capek. Tapi kalau mengakui apa adanya, berdamai dan kemudian mengembalikan pikiran itu pasti bisa. Jadi begini ya, misalnya kita meditasi setengah jam, ternyata 20 menitnya untuk mengembala pikiran ke sana kemari. Terus masalahnya apa? Salah? Enggak. Gak apa-apa, biarkan. Hanya 10 menit saya cuma menemukan kedamaian yang saya tidak terdistraksi oleh yang lain. Yang gak ada masalah, lumayan daripada kagak pernah. Ketika kita sudah terlatih, nanti yang tadinya 20 menit berkelana mikir jorok, itu berkurang jadi 17 menit, 15 menit, 13 menit, terus nanti lama-lama kita tenggelam di dalam keheningan itu. Tapi jangan dipaksakan. Dipaksakan juga percuma, nggak akan bisa. Berantem juga percuma karena pasti akan kalah dan capek. Nanti frustasi sendiri. Wes lah, kok berhasil, rasa meditasi meneh. Dan nanti ujungnya begitu, ya. Jadi santai Mas Moki, ya. Clear? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan lagi siapa? Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Guru. Izin bertanya, apakah karma ini harus dialami atau teralami oleh setiap manusia di dunia ini? Lalu bagaimana dengan pengampunan itu sendiri? Mohon pencerahannya Mas Guru, bagaimana korelasi antara karma dan pengampunan ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Fahri. Begini ya, memang ada yang menyangkal bahwa pengampunan itu nyata. Jadi ada orang punya konsepsi kalau kita sudah kadang berbuat salah, punya karma buruk, maka kita harus tebus dengan sebuah peristiwa. Ya, gitu. Nah, kalau saya ini bicara tentang fakta yang saya alami dan saya bisa saksikan pada banyak orang. Ya, misalnya kita pernah berbuat salah, melukai tanah, ya, kita eksploitatif pada bumi ini, kan jelas ya, bahwa kita kemudian itu punya karma buruk. Tapi apakah kemudian karma buruk ini tidak bisa dihapuskan dengan kita meminta pemaafan, meminta pengampunan dari bumi? Enggak juga bisa. Jadi tidak mesti dia nanti harus kita unduh dalam bentuk sakit, dalam bentuk kejatuhan secara bisnis, enggak mesti. Ya, jadi secara faktual pengampunan itu ada dan nyata, gitu ya. Tinggal kita tahu tekniknya. Yang saya ajarkan adalah begini, ya. Kan tinggal disadari pada setiap tarikan hembusan nafas ini ada kasih yang murni, kasih murni dari Tuhan yang kita sebut sebagai apapun juga lah, begitu, dari sang sumber hidup. Lalu kita sadari bahwa bersama kasih ini sebetulnya sudah ada pengampunan yang murni dan tanpa syarat. Kita tinggal buat itu menjadi nyata dengan cara apa? Satu, di dalam keheningan itu kita mengampuni diri sendiri. Ya, kita mengampuni bahwa kita ini mau pernah berbuat salah, berbuat goblok segala macam. Ya, kan apa? Semua pelajaran kita terima dan kita maafkan diri kita sendiri. Lalu kita juga memaafkan orang lain
dan kita meminta pengampunan atau pemaafan dari semua pihak yang pernah menjadi korban angkara murka kita. Kalau orangnya bisa ditemui minta maaf langsung, kalau nggak bisa dari jauh. Ya, kalau yang dilukai atau dijadikan korban angkara murka itu batu, tanah, ya minta maaf juga. Ya, secara faktual, ketika kita menjalankan itu dengan kesungguhan, itu memang nyata, menyala yang namanya api suci. Apinya itu ada, membakar itu kelihatan. Dan kalau nanti tuntas, badan halus kita yang tadinya keruh itu menjadi terang benderang. Itu fakta bahwa pengampunan itu bisa terjadi. Tetapi pengampunan itu nggak bisa hanya dengan yang namanya modal mulut. Tuhan ampuni, Tuhan. Nggak bisa begitu. Nah, gitu loh ya. Bisa ngerti ya? Terima kasih ya. Makanya sejauh pengalaman saya pernah buat banyak dosa. Sebagian ya, itu memang akhirnya harus saya tebus dengan sebuah peristiwa yang pahit. Itu jelas. Saya pernah mengalami masa-masa itu. Tapi sebagian yang lain itu nggak sempat berbuah. Sudah kadung dibakar dengan api suci. Sehingga nanti ketika saya sudah jernih, ya sudah nggak ada lagi karma buruk yang harus saya tanggung. Itu bisa terjadi pada siapapun juga nyata. Saya tidak berbicara teori, tidak berbicara teologi, tidak berbicara konsep. Itu faktual bisa dibuktikan langsung. Begitu ya kan? Ya, terima kasih. Maka yang sudah kadang berbuat dosa di kehidupan sekarang maupun kehidupan lampau, jangan putus asa. Pengampunan itu ada. Ya. Jangan akhirnya sudahlah saya siap-siap menanggung semua derita, yang nggak gitu juga. Ya. Kalau itu namanya nggak ada pengampunan. Ya. Kita siap menanggung apa yang memang harus kita tanggung, tapi saat yang sama semangatlah bahwa kita bisa diampuni gitu. Ya. Oke, kita masuk ke sesi terakhir, kita kembali hening bersama-sama.